tanda petik istilah menunggu dengan sopan, menunggu dengan sabar. Dan itu citra yang bisa ditampilkan oleh Caimin, memberikan kesempatan di PKB, gitu, di DPP PKB untuk Pak Prabowo untuk bicara, menekankan kembali poin-poin yang ingin dia sampaikan. Tetapi kalau kita perhatikan, Vena, poin-poin yang disampaikan kan sama terus sebetulnya. Yaitu apa? Ini udah selesai ya, gitu ya. Itu menekankan bahwa udah selesai, itu bahasa lain untuk menunjukkan bahwa udah ada yang menang loh, gitu loh sebetulnya, gitu ya. Nah, yang menarik lainnya, Mas Kirdi, ini kan keduanya juga sebelumnya sempat berada di jalan yang sama begitu. Sebelum pada akhirnya mungkin Caimin belok bergabung bersama Koalisi Perubahan. Betul. Apakah memang terlihat seperti teman lama yang kemudian bertemu kembali? Gini, untuk konteks politik, saya tuh agak susah nih untuk bilang teman lama bergabung kembali atau pecah. Karena sekali lagi, kekuatan kepentingan di politik jauh lebih besar daripada hubungan pertemanan. Mau sekuat apapun hubungan pertemanan, itu bisa belok. Gak usah pertemanan, hubungan saudara gitu, misalnya paman dengan keponakan gitu, itu bisa beda loh. Ya, jadi poinnya adalah di dalam politik agak susah buat saya untuk kemudian bisa berkomentar bahwa mereka kan pernah berteman lama, nggak kena. Kalau kita bicara di politik adalah kepentingannya terakomodasi apa enggak. Adakah kecanggungan di antara keduanya yang terlihat? Oh iya, kecanggungan jelas. Baik masih di KPU, ada beberapa poin juga kelihatan, ataupun di sini. Tetapi kecanggungan itu kan harus tanda petik ya, istilahnya harus diatasi kalau kemudian mau membangun untuk mencapai ada kepentingan-kepentingan. PKB itu kepentingannya apa sih? Misalnya seperti itu. Yang jelas kekuasaan. Karena kalau kita bicara kekuasaan, hanya di posisi berkuasa itu nggak harus presiden ya dan wakil presiden, menteri, kepala badan dan sebagainya. Hanya di posisi berkuasa kita bisa tanda petik menciptakan perubahan atau menciptakan sebuah peluang gitu, peluang apapun ya. Hanya di posisi kekuasaan tadi. Dan kalau ini tidak diperoleh, maka potensi itu kan hilang. Nah, untuk itu maka PKB harus gitu loh. Apakah kemudian berada di oposisi akan hitung-hitungannya lebih besar daripada di dalam. Dan kalau ada pihak yang berani bilang, enggak ini demi rakyat segala macam gitu. Kalau demi rakyat, saat ini harusnya hari ini DPR bersidang, putuskan bahwa pemiskinan koruptor langsung tanda tangan. Ayo berani nggak tuh orang-orang di DPR itu. Kalau masih ngomong demi rakyat, ya udah jelas demi kepentingan mereka. Bagaimana dengan pernyataan Prabowo Subianto yang tadi menyebutkan bahwa PKB ingin bekerja sama dengan Gerindra dan Prabowo demi kepentingan bangsa. Apakah memang ekspresi dari Caimin ini juga terlihat sejalan dengan pernyataan Prabowo? Sejalan, karena buat saya kepentingan di belakang kata-kata itu lebih besar. Gitu. Apakah kemudian mereka benar-benar mau melakukan ini demi bangsa? Saya yakin bahwa sekian persen dari kata-kata itu benar. Saya yakin. Tapi pertanyaan sekian persen ini sebagian besar, sebagian kecil. Ya, apakah kemudian benar-benar mau menangkap koruptor gitu ya? Benar? Apakah benar? Ya udah buktikan aja. Maka saya bilang hari ini adalah simbolis, hari ini adalah euforia kemenangan. Tetapi pembuktian benar-benar semuanya, janji politik, kata-kata, pidato, apakah ini cuma tanda petik supaya dekat dengan rakyat, ataukah benar-benar menjunjung tinggi rakyat Indonesia, bangsa Indonesia untuk jadi lebih baik di Indonesia Emas 2045, itu bisa dilihat dengan apa yang progres akan dilakukan nanti. Jadi pembuktian nggak bisa sekarang. Kata-kata Pak Prabowo boleh bilang mau sampai ujung langit gitu bilangnya bahwa demi rakyat demi ini segalanya boleh. Kita tidak dalam posisi percaya atau tidak percaya saat ini. Nanti kita lihat. Kita lihat ya. Mas Kirdi, saya mau kembali ke Mas Arya Fernandes kalau begitu. Mas Arya masih tersambung, Mas Arya? Masih. Mas Arya, ini sudah ada pernyataan ya setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PKB yang datang langsung loh ke DPP PKB. Analisa Anda seperti apa? Pertemuan ini dimaknai seperti apa? Apakah memang bisa dikatakan bahwa PKB sudah siap untuk merapat ke koalisi Prabowo Gibran? Kalau perhitungan saya, kalau kita baca dari baik pernyataan, terutama pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa menurut Pak Prabowo PKB akan bersama Prabowo dan untuk membangun bangsa.
lihat pernyataan itu saya sepertinya menghitung di atas 75% itu kemungkinan memang PKB akan bergabung dengan pemerintahan baru ya. Oke. Nah, karena memang kalau kita lihat dalam sejak lama itu memang pasca 99 itu kita memang tidak punya koalisi yang permanen. Jadi tidak ada koalisi yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama terjadi. Bisa sebagai contoh begini, partai-partai yang mengusung capres tertentu di sebelum pemilu itu bisa saja berbeda pilihan politik ketika pemerintahan baru sudah terbentuk. Nah, jadi dengan tidak adanya koalisi yang permanen itu membuka kesempatan bagi partai politik untuk memilih apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau tidak. Oke. Nah, yang kedua kita lihat memang dari sisi Pak Prabowo-nya juga cukup aktif ya, karena dengan baru mendapatkan 48% kursi di DPR, gabungan partai-partai, tentu Pak Prabowo membutuhkan dukungan yang lebih, kalau bisa di atas 60% untuk memastikan kabinet yang solid ya, parlemen yang solid. Nah, tetapi menurut saya tentu kabinet yang gemuk itu tentu juga berisiko ya. Berisiko karena intriknya tentu lebih banyak dibandingkan kabinet yang sederhana ya, yang terbatas ya. Dan mengelola kabinet yang gemuk tentu juga punya PR sendiri. Saya kira begitu. Oke, itu